Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa idzam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi 'udwin fa in lam yakun 'alaihi satirun wajaba 'alaihi tayammumu wa ghaslus sahihi. Jadi kelanjutan pembahasan kita yang pada waktu yang telah lalu, yaitu masalah tayamum. Yang terakhir kemarin adalah hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sekarang wa idzam tana'a, dan apabila tertegah pada syara'. Wa idzam tana'a syar'an, dan apabila tertegah pada syara'. Isti'malul ma'i fi 'udwin, oleh menggunakan atau memakai air pada anggota. Anggota yang dimaksud adalah anggota wudu. Fa in lam yakun 'alaihi satirun, maka jika tidak ada di atas anggota tersebut satir, penutup, wajaba 'alaihi tayammumu wa ghaslus sahihi, niscaya wajib di atasnya seseorang tersebut oleh bertayamum dan membasuh anggota yang sahih, anggota yang tidak sakit. Jadi apabila tertegah menggunakan air, pada syara', pada anggota wudu, maka apabila di atas anggota tersebut tidak terdapat penutup, tidak ada satir, itu wajib bertayamum dan membasuh anggota yang sahih, yaitu anggota yang tidak sakit. Wala tartiba bainahuma lil junubi, dan tidak ada jenis tertib, tidak tertib di antara keduanya, yaitu di antara membasuh anggota sahih dan di antara bertayamum. Bagi siapa? Bagi orang yang berjunub. Jadi bagi orang yang berjunub itu tidak ada tertib. Boleh dia mandi dengan membasuh anggota yang sahih dulu. Kemudian setelah membasuh anggota yang sahih yang bisa dibasuh, kemudian baru dia bertayamum, ataupun bertayamum dulu kemudian membasuh anggota yang sahih. Itu tidak ada tertib apabila dia orang yang junub. Ammal muhdisu fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghaslil 'udwil 'alil. Adapun bermula si muhdis, bukan orang berjunub tapi orang yang berhadas, maka hanya saja bertayamum ia pada waktu masuk membasuh anggota yang sakit. Jadi kalau selain junub, yaitu orang muhdis, orang berhadas, hadas kecil maksudnya, kapan dia bertayamum? Dia melakukan tayamum itu pada waktu masuk membasuh anggota yang sakit. Misal, seseorang itu dia tidak boleh membasuh tangannya karena terluka. Jadi kata dokter tidak boleh membasuh tangan. Tidak boleh membasuh tangannya. Maka begitu dia masuk untuk membasuh tangan ketika berwudu, sedangkan tangan itu tidak boleh dibasuh, maka pada ketika itu bertayamum. Kemudian nanti baru setelah itu dia membasuh anggota-anggota yang sahih yang lain. Ataupun misalnya dia tidak boleh membasuh kepalanya. Jadi sebelum membasuh kepala, sebelum masuk ke dalam keadaan membasuh kepala, dia basuh tangan dulu, wuduk seperti biasa. Kemudian ketika sampai kepada jatah basuh kepala, dia tidak basuh kepala, akan tetapi bertayamum. Kemudian dia lanjutkan lagi dengan membasuh anggota yang bisa dibasuh seperti kaki.
Fa in kana 'ala al-'udwi satirun fa hukmuhu mazkurun fi qaulil musannif. Nah, itu sudah tadi. Itu yang tadi apabila pada anggotanya tidak ada satir. Sekarang kalau pada anggotanya ada satir, maka jika ada di atas anggota itu satir, maka bermula hukumnya itu tersebut di dalam perkataan musannif, yaitu wasahibul jabair. Dan bermula sahib jabair. Apa itu jabair? Jam'u jabiratin, jamak daripada jabirah. Bifathil jim yang dibaca dengan fathah jim. Jabirah. Apa itu jabirah? Wahia akhsyabun au qasabun. Dan bermula dianya jabirah itu kayu atau sejenis bambu atau tebu. Tusawwa wa tushaddu ala mawdi'il kasri liyal tahima, yang dililitkan dan diikatkan di atas tempat atau di atas tempat yang patah supaya yal tahima tumbuh kembali dagingnya. Nah, jadi jabirah itu semacam kayu yang diikat, misalnya di tangan, dipalit, dililit, diikat supaya anggota yang patah, tangan yang patah itu kembali tumbuh dagingnya. Itu yang dimaksud dengan jabirah. Jadi wasahibul jabair, si sahib jabair ini yamsahu 'alaiha bil ma'i. Niscaya menyapu ianya si sahib jabair di atasnya jabair dengan air. Jadi boleh menyapu dengan air di atas jabirah. Kapan? Illam yumkinhu naz'uha li khaufi dararin mimma sabaqa. Jika tidak mungkin akan orang tersebut oleh mencabutnya jabirah karena takut terjadi kemudaratan, yaitu kemudaratan yang telah dibahas pada pembahasan yang telah lalu. Wa yatayammamu sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Dan bertayamum oleh sahib jabair pada wajahnya dan pada tangannya sebagaimana barang yang telah lalu. Jadi ketika dia membasuh anggota yang ada jabirah, maka dia hanya menyapu di atas jabirah tersebut, kemudian bertayamum dengan menyapu wajah dan kedua tangan. Wa yusalli, dan salat ia. Jadi apabila demikian dilakukan, wala i'adata alaihi in kana wada'aha ay jabaira ala tuhrin wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammumi, dan tidak ada ulang di atasnya si sahib jabair jika ada ianya sahib jabair itu meletakkan ia akannya jabair, akannya artinya jabair di atas suci. Jadi apabila tadi dia letakkan jabirah tadi ketika dia suci, maksudnya sebelum dia palit, dia palitkan jabirah pada tangannya tadi, dia sudah dalam keadaan suci daripada hadas besar, daripada hadas kecil, dia sudah berwudu, sudah dia bersihkan semua najis, kemudian baru diobati tangannya, kemudian diletakkan jabirah. Itu namanya diletakkan di atas suci. Jadi apabila demikian, itu tidak lagi si sahib jabair tadi mengqadha salatnya yang dilakukan dengan cara bertayamum tadi. Kemudian lagi wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammumi, dan ada ianya jabair atau jabirah itu pada selain anggota tayamum, pada selain tangan dan wajah. Itu syaratnya tidak diulangi, tidak diiadah salatnya. Wa illa a'ada, dan jika tidak niscaya dia mengulang. Apabila bukan demikian, bukan dia meletakkan jabirah di atas suci, maksudnya setelah dia suci badannya, dan juga jabirahnya diletakkan di atas anggota tayamum, maka itu salatnya wajib diiadah. Wa hadza ma qalahu Nawawi fi Raudhah. Dan bermula ini, ketentuan ini adalah sesuatu yang berpendapat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Lakinnahu qala fil Majmu'.
Akan tetapinya Imam Nawawi berpendapat ia di dalam kitab Majmu' inna itlaqal jumhur yaqtadi adamal farqi. Sesungguhnya itlaq jumhur ulama itu menghendaki kepada tiada beda. Jadi itlaq daripada pendapat jumhur menghendaki tiada beda. Maksudnya tidak ada beda apakah di atas anggota tayamum ataupun bukan di atas anggota tayamum dia meletakkan jabirah, itu tak ada bedanya. Maksudnya juga apabila demikian maka salatnya tidak lagi perlu dii'adah. Adam al-farqi ay baina a'dha'it tayammumi wa ghairiha, artinya di antara anggota tayamum dan lainnya anggota tayamum. Kemudian wa yushtaratu fil jabirati alla ta'khuza minas sahih illa ma la budda minhu. Dan disyaratkan pada jabirah. Ternyata jabirah ini juga ada persyaratannya. Disyaratkan pada jabirah bahwa tidak mengambil ia daripada anggota yang sahih. Maksudnya diletakkan jabirah itu sekedar keperluan. Sekedar keperluan saja, tidak lebih daripada darurah. Kecuali barang yang tidak boleh tidak lebih sedikit, karena kalau tidak dilebihkan juga tidak mungkin pas sekali diletakkan jabirah di atas anggota yang patah atau anggota yang terluka. Kenapa lil istimsak? Karena menuntut menuntut agar dia kuat memegang, wal lusuk dan lengket dempet, wal isabah dan untuk membalut semacam kain atau perban, wal marham ataupun untuk menaruh salap atau obat-obatan, wa nahwiha dan seumpama demikian, di mana diletakkan alal jurhi kal jabirah, di atas luka seperti jabirah. Jadi syaratnya pada jabirah tidak lebih tadi. Memasang jabirah tidak lebih, kecuali lebihnya adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, mesti dilebihkan. Karena tidak mungkin kalau tidak dilebihkan. Karena nanti dia tidak akan memegang erat atau tidak akan melengket. Atau tidak mungkin dililit dengan perban. Atau tidak mungkin karena dia membutuhkan salap atau obat-obatan dan seumpamanya. Jadi seperti itu. Sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kekeliruan, mohon ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.